Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Keberanian dan kehebatan Sawunggaling. Dahulu kala tersebutlah seorang anak bernama Jakaberek. Setiap hari ia selalu diejek dan dikatakan anak haram oleh teman-temannya karena ia tidak mempunyai ayah. Suatu hari ia baru saja pulang dari bermain dengan teman-temannya. Hatinya marah, penasaran bukan kepalang. Sesampainya di rumah, Jakaberek segera menjumpai ibunya. Saat itu ibunya tengah berkumpul dengan kakek dan neneknya. "Ibu, aku tak tahan lagi," ujar Jakaberek. "Ada apa anakku? Kenapa wajahmu cemberut gitu?" tanya ibu Jakaberek, Dewi Sangkrah. "Biung harus menjelaskan siapa sebenarnya ayahku. Kalau sudah mati, di mana kuburnya? Biar aku mengirim doa di pusaranya. Dan jika masih hidup, sudilah ibu menunjukkan tempatnya padaku," rengek Jakaberek kepada ibunya. Hati Dewi Sangkrah berdebar. Ibu Jakaberek sudah menduga hal ini akan terjadi. Suatu saat setelah dewasa, Jakaberek anaknya pasti akan menanyakan siapa ayahnya. Dia harus menjawabnya dengan gamblang. Cerita rakyat Jawa Timur ini masih berlanjut dengan percakapan Jakaberek dan ibunya. "Anakku Jakaberek, karena kamu sudah dewasa, sudah sepatutnya kamu bertanya tentang ayahmu. Ketahuilah anakku, ayahmu adalah seorang adipati di Kadipaten Surabaya. Namanya Adipati Jayeng Rana. Bila kamu ingin bertemu dengannya, datanglah ke sana." Jakaberek segera mencari tahu asal-usul dirinya. Dengan berbekal seadanya, Jakaberek berangkat ke Kadipaten Surabaya untuk menjumpai ayahnya. Ketika hendak memasuki pintu gapura Kadipaten, Jakaberek dicegat oleh seorang prajurit yang sedang berjaga. "Berhenti kamu!" teriak prajurit itu. "Mau apa kamu berani datang ke Kadipaten ini?" "Saya ingin bertemu dengan sang adipati," kata Jakaberek dengan lugu. Wajahnya polos sebagaimana kebanyakan pemuda desa. "Anak muda, ketahuilah aku adalah prajurit yang sedang berjaga. Kamu tidak boleh masuk ke Kadipaten. Kamu harus pergi dari sini sebelum kuusir," bentak prajurit itu. "Aku tak mau pergi sebelum bertemu dengan Adipati Surabaya yang bernama Adipati Jayeng Rana," jawab Jakaberek. Prajurit penjaga pintu gapura itu jengkel melihat Jakaberek yang tak mau pergi dari Kadipaten. Maka dia segera menyerang Jakaberek agar Jakaberek pergi. Tetapi Jakaberek bukannya pergi, malah melawan dengan berani. Untunglah perkelahian itu diketahui oleh dua orang putra Adipati Jayeng Rana yang bernama Sawung Sari dan Sawung Rana. Oleh mereka, perkelahian itu dilerai. Prajurit yang berkelahi dengan Jakaberek segera ditanya. "Maaf pangeran, pemuda ini hendak memaksa masuk Kadipaten. Saya halang-halangi, tetapi dia malah melawan," laporan prajurit itu. Mendengar laporan dari prajuritnya, kedua anak Adipati Jayeng Rana itu pun segera bertanya pada Jakaberek. "Maaf, siapa saudara dan ada keperluan apa hendak memaksa masuk ke Kadipaten?" tanya Sawung Rana. "Aku hendak menghadap Adipati Jayeng Rana. Ada yang ingin ku sampaikan kepada beliau. Tak ada orang luar yang boleh menemui ayahku. Sebaiknya kamu pulang saja atau aku yang memaksamu pulang," kata Sawung Sari. "Aku tetap pada pendirianku, mau menemui Adipati Jayeng Rana," tegas Jakaberek. Melihat kenekatan Jakaberek, kedua putra Adipati Jayeng Rana itu pun segera mengeroyok Jakaberek.
Dengan tangkas, Cakaberek melayani Sawung Rana dan Sawung Sari. Belum lama perkelahian itu berlangsung, Adipati Jayangrana melihatnya. Adipati Surabaya itu pun segera menghampiri mereka yang sedang berkelahi. "Hei, hentikan perkelahian ini!" teriaknya. Setelah perkelahian berhenti, Adipati Jayangrana segera menanyakan hal ihwal terjadinya perkelahian itu. Kedua putranya menjelaskan secara terperinci. "Kamu yang bernama Cakaberek yang mau menemuiku, sekarang katakan apa perlumu?" tanya Adipati. "Hamba hanya ingin mencari ayah hamba yang menjadi adipati di sini. Namanya Adipati Jayangrana. Kalau memang tuan orangnya, tentu tuanlah ayah hamba," kata Cakaberek. "Nanti dulu, siapa nama ibumu dan apa buktinya kalau kamu anakku?" tanya Adipati. "Hamba adalah putra dari Biyung Dewi Sangkrah. Sebagai bukti bahwa hamba memang anak Dewi Sangkrah, ibu memberi hamba sebuah selendang Cinde Puspita ini," jawab Cakaberek. Cakaberek mengeluarkan selendang Cinde Puspita dari bungkusan yang dibawanya. Ternyata benar, selendang itu adalah selendang Cinde Puspita yang dulu oleh Adipati Jayangrana diberikan kepada Dewi Sangkrah yang dicintainya. "Kalau begitu, kamu memang anakku," kata Adipati dengan rasa haru. Adipati Jayangrana memeluk Cakaberek. Demikian pula Cakaberek, dia memeluk erat ayahnya yang telah lama tak dijumpainya. Kemudian Cakaberek diperkenalkan pada saudaranya, Sawung Rana dan Sawung Sari. Cakaberek disuruh tinggal di Kadipaten dan namanya diubah menjadi Sawung Galing. Demikianlah asal-usul nama Cakaberek yang berubah menjadi Sawung Galing. Sawung Galing tinggal di Kadipaten Surabaya bersama ayahnya yang merupakan seorang adipati. Pada suatu hari, Kadipaten Surabaya kedatangan kompeni Belanda yang dipimpin oleh Kapten Kolonel yang membawa surat dari Jenderal de Boer yang isinya mengatakan bahwa kedudukan adipati di Surabaya akan dicabut karena Adipati Jayangrana tak mau bekerja sama dengan kompeni Belanda. Tetapi pada saat itu ada pengumuman bahwa di alun-alun Kartosuro akan diadakan sayembara sodoran. Sodoran adalah perang tanding prajurit berkuda dengan bersenjatakan tombak dengan memanah umbul-umbul yang bernama umbul-umbul Tunggul Yuda. Adipati Jayangrana yang sudah dipecat itu pun menyuruh kedua anaknya agar giat berlatih untuk mengikuti sayembara itu. Pemenang dari sayembara itu akan diangkat menjadi adipati di Surabaya. Pada hari sayembara diadakan tanpa memberitahu Sawung Galing, Jayangrana dan kedua putranya pergi ke Kartasuro. Akan tetapi tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam Sawung Galing juga pergi ke Kartosuro. Sebelum berangkat, Sawung Galing pulang ke desa meminta doa restu dari ibu, kakek, dan neneknya. Sayembara memanah umbul-umbul itu ternyata hanya diikuti oleh Sawung Rana dan Sawung Sari. Tetapi keduanya gagal, tak bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yuda yang dipasang di antara menara Galah. Karena tak ada pemenangnya, Sosro Adiningrat yang bertindak sebagai panitia pelaksana lomba segera mengadakan pendaftaran lagi. Pada saat itu muncul pemuda yang mengacungkan tangannya. Ternyata dia adalah Sawung Galing. Sawung Galing inilah yang dengan tepat dapat menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yuda. Dengan kemenangan ini, selain diangkat sebagai adipati di Surabaya, Sawung Galing pun dijodohkan dengan putri Amangkurat Agung di Kartosuro yang bernama Nini Sekar Kedaton. Keberhasilan Sawung Galing itu telah menimbulkan keirian dari dua orang saudaranya, yaitu Sawung Rana dan Sawung Sari. Keduanya ingin mencelakakan Sawung Galing. Pada waktu pesta besar-besaran untuk merayakan pengangkatan Sawung Galing sebagai adipati di Surabaya,
Secara diam-diam, Sawung Rana dan Sawung Rani memasukkan bubuk racun ke dalam gelas air minum Sawung Galing. Namun, perbuatan itu diketahui oleh Adipati Cakraningrat dari Madura. Ketika minuman yang ada racunnya itu disodorkan ke Sawung Galing, Adipati Cakraningrat pura-pura menubruk Sawung Rana yang mengakibatkan terjatuhnya gelas berisi minuman yang telah diberi racun. Melihat hal itu, Sawung Rana sangat marah. "Dinda Sawung Galing, lihatlah ulah Adipati dari Madura itu. Dia tidak menghormatimu karena minuman yang kusodorkan kepadamu dijatuhkannya. Ini penghinaan," kata Sawung Rana. Mendidih darah Sawung Galing karena dihina oleh Adipati Cakraningrat. Dengan cepat disambarnya tangan Adipati Cakraningrat dan ditariknya keluar dari kadipaten. "Mengapa Paman Adipati Cakraningrat menghina diriku di hadapan para tamu? Apakah Paman akan menantangku berkelahi?" tanya Sawung Galing. "Tenang anakku, ketahuilah bahwa minuman yang hendak kau minum tadi sebenarnya telah diberi racun oleh Sawung Rana. Aku melihatnya. Oleh karena itu, aku segera bertindak menyelamatkan nyawamu," ucapan Cakraningrat dengan tenang. Sawung Galing merasa menyesal karena telah tergesa-gesa menuduh Adipati Cakraningrat yang bukan-bukan. Dan semua itu memang telah direncanakan oleh para kompeni Belanda busuk itu, anakku. Kedua kakakmu telah bergabung dengan para kompeni Belanda karena menginginkan kedudukan sebagai adipati di Surabaya, jelas Adipati Cakraningrat. "Oh, Paman," Sawung Galing merasa menyesal. "Maafkan kecerobohanku, Paman." Sejak saat itu, Sawung Galing membenci kompeni Belanda. Dengan hati bulat dia bertekad memerangi Belanda. Dia selalu menambahkan kekuatan laskarnya untuk mengusir Belanda. Pertempuran berkobar di seluruh daerah Surabaya. Dalam suatu peperangan yang sengit, Sawung Galing berhasil membunuh Jenderal Debor. Akhirnya karena menderita sakit parah, Sawung Galing meninggal dunia di daerah Kupang dan dimakamkan di daerah Lidah Wetan, Surabaya. Demikian kisah kehebatan dan keberanian Sawung Galing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.